Kebersihan pangkal kesehatan. Kata-kata ini sudah tidak asing lagi di telinga kita. Di dalam lingkungan sekolah seringkali mengalami masalah kebersihan. Masalah kebersihan ini lebih banyak disebabkan oleh siswa yang membuang sampah sembarangan. Walaupun sudah tiap hari diingatkan atau dinasehati, namun sampah tetap saja berserakan di halaman maupun di dalam kelas. Pemirsa, tentu kebersihan di lingkungan sekolah perlu ditanamkan sejak dini kepada siswa dan warga sekolah yang lain. Lingkungan yang kotor merupakan kurang sadarnya para siswa untuk menerapkan pola hidup bersih, misalnya dengan membuang sampah tidak pada tempatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Kang Hari di acara Rappendik Produksi UPT Tekomtik Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur. Pemirsa, perilaku hidup sehat dan mengenal lingkungan sehat ada baiknya diperkenalkan sejak dini. Namun, bagaimana apabila itu dikenalkan oleh rekan sebayanya, yaitu peer educator yang disebut sebagai Dokter Cili. Berbicara mengenai Dokter Cili, saat ini saya berada di SDN Banjaran 4 Kediri yang memperkenalkan program Dokter Cili untuk menginspirasi siswa agar memiliki perilaku hidup sehat dan mencintai lingkungan yang sehat. Untuk mengetahui lebih dalam, ayo kita ikuti Rappendik. Pemirsa, kesehatan anak menjadi masalah serius yang perlu mendapat perhatian lebih. Oleh karena itu, Ikatan Dokter Indonesia atau IDI berusaha untuk menggandeng mereka untuk lebih peduli dengan kesehatan diri sendiri dan lingkungan dengan mengadakan lomba dokter cilik tingkat sekolah dasar. Dengan adanya lomba dokter cilik, IDI berharap agar bisa menjadi solusi efektif untuk menanamkan budaya hidup sehat dalam diri mereka sendiri dan lingkungan sekitar. Pemirsa, saat ini saya sedang bersama Fani Dokter Cili SDN Banjaran 4 Kediri bersama kedua orang tuanya yang juga berprofesi sebagai seorang dokter. Apa kabar Nanda Fani? Apa kabar? Alhamdulillah baik. Baik. Fani, bagaimana perasaan Fani ketika terpilih jadi dokter cilik? Tapi sebelumnya, ya pertamanya saya berkompetisi di tingkat kota, lalu alhamdulillah juara 1, dan saya dikirim ke provinsi Jawa Timur. Provinsi, alhamdulillah saya juara 2 dan dapat dikirim ke nasional. Saya juara 2 dan dapat dikirim ke nasional. Alhamdulillah di nasional juga saya dapat menjadi juara 1. yang dipelajari apa saja di sebelum sampai ke seleksi tadi? Yang dipelajari ya tentang pengamatan kecelakaan, terus materi-materi tentang penyakit, dan praktek-praktek untuk mengukur tinggi badan, terus menimbang berat badan, dan banyak lagi. Apa namanya? Merasa sulit nggak? Enggak, rileks saja. Rileks saja dan dinikmati. Iya. Sepertinya benar juga pepatah, buah jatuh tak jauh dari pohonnya. Simak saja gadis satu ini. Fani Nabila Fauzia, siswi SDN Banjaran 4 Kediri. Saat usianya masih belia, Fani setidaknya sudah menapak jejak sang ayah yang telah berkarir sebagai dokter. Sebelum tahun ajaran baru dimulai beberapa waktu lalu, Fani sudah menyandang predikat juara dokter kecil tingkat Provinsi Jawa Timur. Perjalanan Fani sebagai dokter kecil juga bukan datang begitu saja. Seleksi terhadapnya
tidak ditentukan apakah ia berayah dokter atau bukan, melainkan pemilahan dan kompetisi sesungguhnya, hingga terpilih mewakili kota Kediri ke tingkat Jawa Timur. Dokter Fauzan, Ya. tanggapan dokter bagaimana tentang acara kompetisi dokter cilik yang kabarnya diselenggarakan oleh IDI? Ya, kalau secara pribadi karena saya juga profesi dokter sangat mendukung sekali program ini. Kenapa? Karena dengan adanya Dokter Kecil Award artinya sudah mulai menumbuhkan rasa kepedulian sosial dan kesehatan terhadap anak-anak sejak usia dini. Menanamkan perilaku hidup sehat sejak dini. Betul, PHBS perilaku hidup bersih mulai sejak dini, sehingga nanti tugas dokternya nanti kan sudah lebih ringan karena yang sakit lebih sedikit nantinya. Iya, jadi paling tidak mengurangi orang yang Betul, yang sakit, yang ya. sakit. Bunda, mungkin Bunda bagaimana melihat prestasi Fani ini? Apa memang sejak kecil sudah diarahkan gede kerja ke bapakmu di dokter atau bagaimana? Ya, kalau prestasi Fani ini sebagai orang tua saya pasti bangga ya, anak saya bisa masuk ke nasional, apalagi di nasional pun dia juara 1 gitu. Kalau untuk kesehari-hariannya sih sebenarnya memang sudah saya tanamkan mulai dari dini untuk anak-anak sendiri, dia dan adiknya juga sudah saya tanamkan untuk bagaimana berperilaku hidup sehat. Bagaimana berperilaku hidup sehat? Fani cita-citanya apa? Apa pengen kayak bapak atau ayah jadi dokter? Dokter spesialis anak. Dokter spesialis anak. Kenapa memilih dokter spesialis anak? Ya soalnya apa ya, senang dengan anak-anak gitu. Enggak dipesan sama ayah, gede jadi dokter gitu enggak? Kesadaran sendiri ya? Iya. Iya. Dokter Fauzan, Ya. mendidik anak untuk sejak dini sebenarnya sudah memiliki long term training ya. Punya cita-cita menjadi dokter dan ditindaklanjuti dengan memiliki kebiasaan untuk Ya. belajar dengan sungguh-sungguh termasuk berperilaku hidup sehat sampai jadi duta. Ini bagaimana kiat suksesnya, Dok? Ya, sebenarnya mengalir alamnya saja ya, karena seorang anak itu tidak bisa dipaksakan. Artinya hanya kita memberikan motivasi, memberikan contoh, apalagi kalau misalnya di tempat praktek kita ajak si Fani, paling enggak kan sudah timbul rasa ingin tahu, kemudian kita tinggal memberikan sedikit masukan, perilaku hidup bersih, terus manfaatnya bagaimana, akhirnya dia lambat laun mulai sadar dengan sendirinya. Jadi kalau misalnya target seperti juara atau satu itu dari target, kita mengalir saja, tapi karena mungkin si anak ini punya kemauan dan keinginan yang kuat, alhamdulillah bisa juara. Lalu bundanya apa yang selalu ditanamkan kepada putrinya supaya tetap bisa memiliki prestasi yang tinggi? Apa harus ada disiplin yang khusus dan lain sebagainya? Oh, kalau untuk disiplin khusus nggak ada, cuman saya selalu menanamkan kamu harus berjuang semampu kamu untuk mencapai apa yang kamu inginkan. Itu saja pesan saya ke anak-anak ya, juga disertai dengan ibadahnya dia dan doa dari saya. Tanggapan Ibu terhadap program di sekolah ini tentang bagaimana berperilaku hidup sehat, cinta lingkungan sehat bagaimana? Ya, tanggapan saya selama ini saya lihat di sekolah ini juga untuk kesehatannya, apalagi dengan adanya UKS itu sangat bagus, karena sebelum Fani ini juga kakak kelasnya juga sempat sampai ke nasional. Sampai sempat ke Ya. nasional. Dok, program pendidikan sehat itu kan semestinya jadi kampanye untuk mencetak generasi ke depan jauh lebih sehat dan lebih bergerak. Ya. Kira-kira dengan dokter kecil ini seberapa besar dampaknya minimal bagi lingkungan sebaya ini? Ya, sebenarnya kan kesehatan ini tidak memandang usia ya, mulai dari bayi lahir bahkan masih dalam kandungan itu sudah terkena dampak kesehatan sampai ke usia lansia. Kalau penanaman sejak dini itu memang menjadi keharusan sebenarnya untuk menjaga kesehatannya, apalagi sekarang sudah mulai tren penyakit-penyakit infeksi yang asal muasalnya dari lingkungan. Dan sekarang lagi tren seperti MERS itu ya, itu kan sekarang itu penyakit infeksi yang banyak ditularkan di lingkungan sebenarnya. Kesehatan Perilaku tidak lingkungan. bersih tadi. Ya, nah untuk seorang anak, apalagi seorang siswa atau pelajar, tidak cukup dengan cerdas saja. Cerdas tapi kalau sakit, ya tidak bisa berprestasi. Tapi kalau sehat juga tidak cerdas, ya tidak juga mempunyai prestasi akademik. Sehingga harus seimbang antara kesehatan dan kecerdasannya itu. Nanda Fani,
kesulitannya apa menjadi dokter cilik dan bagaimana tanggapan teman-teman? Kesulitannya cuman untuk mempelajari materi lebih dalam aja. Terus kalau tanggapan teman-teman ya baik sih. Selama ini nggak ada teman-teman yang merasa bahwa aku diingetin Fani gitu, nggak ada. Ada sih. Kalau yang sudah ngadepin seperti itu gimana? Ya diterangkan aja. Ya, jadi terangkat dengan sabar juga ya. Dengan sabar. Harapan Fani, tapi sebelumnya saya mau tanya, persepsi Fani terhadap ayah bunda gimana? Ya, bunda sama ayah itu relax saja, pokoknya pasti dukung lah apa yang terbaik buat aku. Dan belajar tanpa disuruh-suruh tentunya. Ya kadang disuruh, kadang enggak. Tapi nggak takut kan sama ayah bunda? Enggak. Kalau Dokter Fauzan, harapannya apa ini ke depan mengenai perilaku hidup sehat, utamanya mungkin dari sekolah sampai ke masyarakat? Ya, harapannya yang pertama untuk Fani tentu lebih menerapkan dan mengembangkan lagi perilaku hidup bersih dan sehat, dan cita-citanya mudahan terkabulkan atau terrealisasi. Untuk lingkungan sekolah, mudah-mudahan sekolah ini tetap menerapkan lingkungan yang bersih, karena bagaimanapun juga siswa ada di lingkungan sekolah ini berjam-jam juga, itu juga menjadi faktor kesehatan yang dominan. Untuk masyarakat, mudah-mudahan nanti masyarakat lebih peduli lagi terhadap kesehatannya, lebih peduli terhadap lingkungannya, sehingga angka kesakitan bisa ditekan seminimal mungkin. Angka orang sakit ya, Dok? Betul, angka orang sakit bisa, karena lebih baik mencegah daripada mengobati kan itu. Dan program ini kan mestinya tidak bisa sampai di sini. Betul. Kira-kira program kesinambungannya apa nih? Kesinambungannya kan kesehatan ini kita punya target MDGs sebenarnya, Millennium Development Goal, bahwa salah satu unsurnya adalah mencegah penyakit menular, kemudian menurunkan angka kematian ibu dan bayi, kemudian lingkungan yang sehat, itu gizi itu kan juga program nasional yang diharapkan pemerintah untuk bidang kesehatan itu. Mudah-mudahan nanti kalau semuanya sehat, ya harapannya masyarakat lebih sejahtera. Ya. Dokter Fauzan, Fani, Bunda, terima kasih. Mudah-mudahan Sama-sama. makin sukses. Amin. Pemirsa, inilah bukti apabila orang tua mampu membangun dan menciptakan iklim komunikasi yang indah terhadap anaknya, bukan mustahil prestasi, potensi, dan kompetensi anak akan muncul dengan sendirinya. Untuk bimbingan materi, Fani mendapat materi dari guru pembina di SDN Banjaran 4 Kota Kediri. Selain itu, materi tentang hidup sehat juga diperoleh dari Dinas Kesehatan Kota Kediri dan juga ayah Fani yang berprofesi sebagai dokter. Sedangkan latihan public speaking, Fani harus memberikan penyuluhan kepada adik kelasnya dari kelas 1 sampai kelas 5. Materi penyuluhan Fani kepada teman-temannya antara lain mencuci tangan, bagaimana cara menggosok gigi yang benar, mandi minimal 2 kali sehari, dan menjaga kebersihan badan seperti potong kuku panjang dan keramas. Pemirsa, saat ini saya sedang bersama Pak Aldian dan Bu Asri, guru pembina Dokter Cilik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Dan Bu Asri. Ya Pak, mengenai program Dokter Cilik itu sendiri, bagaimana tanggapan Bapak? Sebelum sampai ke prestasi. ya, kalau dokter cilik sebuah pola yang sangat bagus sekali. Ini untuk membiasakan anak itu biasa hidup bersih dan sehat. Jadi perilaku hidup bersih dan sehat. Jadi anak biar terbiasa. Jadi bukan karena mereka takut salah, bukan salah sembarangan misalnya seperti itu, tapi jadi kebiasaan dari diri sendiri, tidak takut dengan siapapun. Berperilaku baik bukan lantaran takut dihukum, tapi karena kesadaran dari diri sendiri. Ya, Begitu. Nah, mengenai prestasi sendiri, Bu, mungkin Ibu bisa tanggapi prestasi yang dicapai oleh siswa dari SDN Banjaran 4 ini mengenai dokter cilik tadi. Ini dokter cilik mungkin bisa memberikan motivasi untuk di samping dirinya sendiri sebagai dokter kecil, tapi juga motivasi teman-teman yang lain. Bagaimana pola hidup bersih. Nah, dan juga kalau mereka terbiasa hidup bersih dalam hal apapun, maka
sekolah pun akan menjadi bersih. Kalau sekolah bersih, pembelajaran akan berjalan dengan baik karena anak-anak sehat. Karena melihat lingkungan yang bersih, pikirannya bersih juga. Iya, terus kesehatannya terjamin sehingga mereka pun akan lebih semangat untuk belajar. Tapi mempersiapkan itu berapa lama Pak sebenarnya? Kalau cari anaknya kita mulai dari kelas 3. Dari kelas 3. Kelas 3 yang masuk nominasi, kita panggil, kita komunikasi sama orang tua, terutama kita jaga kesehatan diri, tubuh, dari mulai mata, gigi, semuanya. Secara fisikly sehat. Iya, fisiknya sangat diperlukan sekali. Ya. Selain itu kriterianya apa lagi Pak untuk rekrutmen mereka yang di kelas 3 itu? Untuk kelas 3 itu selain penampilan mereka harus punya skill. Jadi akademisnya juga bagus. Minimal mereka 10 besar di kelas baru kita panggil. 10 besar di Iya. kelas. Jadi mereka paling tidak boleh ketinggalan di akademiknya. Iya. Terus Bapak berapa lama mempersiapkan mereka sampai mereka menjadi juara? Kalau mempersiapkan sangat lama sekali. Paling tidak untuk itu 1 tahun baru kita mencapai itu baru bisa. Karena materinya sangat banyak dan bercita-cita terus. Jadi itu mulai dari materi apa saja Pak? Kalau materi meliputi dari 80 UKS itu yang paling dasar, terus dari materi dasar UKS sendiri, pengertiannya dan lain sebagainya, terus penyakit-penyakit menular dan sebagainya, terus dan lain-lain, gizi seimbang juga sangat perlu. Secara konsep mereka harus menguasai benar Pak ya teori tentang UKS dan segala macam. Bukan hanya menguasai, tapi mereka harus bisa mempresentasikan kepada audiens. Mereka harus mempresentasikan kepada audiens. Pertanyaannya, anak seusia itu untuk mempresentasikan kan butuh penguatan, butuh motivasi. Kira-kira kendalanya apa? Atau mungkin Ibu yang menjawab? Ini kendalanya kadang-kadang dalam berkomunikasi ya Pak, karena masih kecil, biasa anak-anak itu masih kadang malu-malu atau tata bahasanya yang kurang. Itu saya juga mengadakan hubungan saling membantu dari guru kelas. Jadi guru kelas di tempat kita itu ada guru di sekolah Banjar 4 itu yang bertugas membina tentang bahasa. Itu ada, jadi kita dukungan dari teman-teman guru-guru yang lain. Jadi tidak kita bekerja sama dengan guru yang lain. Jadi, itu nanti yang bagian bahasa, misalnya bagaimana berpidato, itu ada yang membimbing sendiri. Jadi, sekaligus pembelajaran bahasa Indonesia. Iya, ya, presentasi kan harus bisa, dan keberaniannya pun juga ada pembinaan dari guru-guru yang lain. Selama ini bagaimana dukungan dari orang tua? Kalau dari orang tua mereka sangat mendukung sekali Pak. Di anak-anaknya pasti mereka sangat mendukung sekali. Apa kata kunci yang membuat mereka yakin bahwa mereka akan berhasil? Berani. Ya, Berani. berani itu adalah kunci paling utama. Menanamkan keberanian kepada mereka ya, kepada Iya, anak-anak. pada anak. Terus harapan ke depan mungkin yang perlu Bapak sampaikan untuk baik di Banjaran 4 ini maupun kepada anak-anak yang lain. Untuk kedepannya semoga perilaku hidup bersih dan sehat ini menjadi sebuah kebiasaan. Bukan hanya mereka takut di sekolah, takut dengan gurunya, takut dengan siapapun, tapi dari diri sendiri. Dari diri sendirinya. Kalau Ibu harapannya apa Bu? Paling tidak untuk anak-anak ya, mereka bisa meneladani dari contoh dokter kecil itu setiap harinya perilakunya gimana, kemudian mereka nanti bisa menerapkan dalam kehidupan sehari di rumah, terus diimbaskan ke teman dulu, kemudian di rumah kepada keluarga dan di masyarakat. Tapi sebelum itu saya mau tanya, anak dokter kecil itu kan peredukator ya, pendidik sebaya. Bagaimana pengaruhnya terhadap perkembangan perilaku anak dalam pola hidup sehat? Ya, mereka yang dituju jadi kader itu kita tanamkan dulu karakter mereka, berani kasih tahu sama temennya. Misalkan temennya ada buang sampah sembarangan, sebagai seorang kader dia harus berani mengingatkan pada temennya, tolong kalau buang sampah di tempatnya, ya. Karena dari sampah kecil aja itu bisa menjadi banyak. Dari yang sedikit kalau jadi pokok dia. Terus tanggapan anak-anak sendiri gimana? Kalau tanggapan anak-anak itu yang diperingatkan namanya juga anak. Ada yang istilahnya manut, ada yang diem, ada yang cuek, ada yang mulut, ya gitu. Nah, treatmentnya kan mesti harus ada Pak kepada mereka yang diem, yang tidak malu tadi apa Pak? Iya. Kalau kita ke kader menanamkan, tolong kasih tahu pada anak yang buang sampah sembarangan. Kalau anak itu nggak mau, tolong dipanggil sama pembina UKS-nya. Anak tersebut dipanggil untuk menghadap. Dampak perubahan perilaku setelah ada dokter kecil ini sampai dengan sekarang bagaimana? Dampaknya sangat bagus sekali, utamanya terhadap lingkungan di sekolah yang paling terasa setiap hari kita berinteraksi. Jadi dari segi kebersihan, dari segi kemandirian, mereka sudah sangat bagus sekali. Sudah mandiri dan Iya, terbiasa dan terbiasa. karakternya. Iya. Gitu. Terima kasih Pak Dian, terima kasih Sama-sama, dan Mas Sri.
Pemirsa, inilah bukti bahwa dengan membangkitkan potensi yang dimiliki anak mampu menjadi inspirasi dan motivasi bagi teman sebayanya. Pemirsa, SDN Banjaran 4 yang berada di jantung kota Kediri yang mempunyai visi yaitu mewujudkan anak didik yang bertakwa, terampil, berkualitas, inovatif, dan kreatif, telah menjelma menjadi salah satu SD unggulan kota Kediri. Tidak heran apabila penerimaan siswa baru di sekolah ini cuma berlangsung dalam hitungan jam saja. Pemirsa, saat ini saya bersama Ibu Nurul Latifah SAG MPDI Kepala SDN Banjaran 4 Kediri. Apa kabar Ibu Nurul? Baik-baik Kang Hari. Ya Bu, prestasi anak tentang dokter Cili. Iya, Apa tanggapan Ibu? tanggapan saya selaku pimpinan lembaga di SD Banjaran 4 Kediri sangat bangga sekali karena proses ini memerlukan waktu yang panjang sehingga sangatlah bagi kami patut berbangga hati dengan adanya keberadaan dokter kecil yang ada di SD Banjaran 4 Kota Kediri. Mewakili Provinsi Jawa Timur maju ke tingkat nasional. Wah, luar biasa. Tapi dokter Cili itu sendiri adalah program ekstrakurikuler atau program yang temporer atau program yang muncul karena ada kompetisi yang harus dipersiapkan. Terima kasih. Program ini merupakan program ekstrakurikuler. Jadi dokter kecil ini yang mengadakan adalah IDI. Sedangkan program di tingkat Ikatan Dokter Indonesia. Sedangkan untuk provinsi itu biasanya adalah Tiwisada. Sehingga di sekolah kami Eskul Tiwisada itu sudah merupakan program eskul di SD Banjaran 4 Kota Kediri. Antusiasme siswa terhadap program dokter Cili itu bagaimana? Alhamdulillah, karena kita 10% dari seluruh siswa itu harus dididik untuk Tiwisada, sehingga alhamdulillah kami bisa membuat program itu dan anak-anak kami alhamdulillah banyak yang merespon. Ada sedikit mungkin biaya yang harus dikeluarkan dan lain sebagainya, bagaimana respon mereka? Terima kasih. Kami alhamdulillah di SD Banjaran 4 ini bekerja sama dengan dinas-dinas terkait, khususnya ada di Dinas Kesehatan, yang lebih bawah lagi adalah di Puskesmas, yang mana setiap minggu eskul itu memberikan kepada anak didik kami untuk diberi ajaran tentang baik itu UKS maupun Tiwisada, di mana itu nanti akan berkembang ke lomba-lomba baik itu di tingkat kecamatan, kemudian kota, provinsi, dan selanjutnya nasional. Jadi staf pengajarnya dalam tanda kutip tidak hanya para guru UKS tapi juga dari profesional ya? Ya, dinas terkait. Ya. Dan itu di kelas mereka bagaimana anak-anak itu Bu, merespon kedatangan guru yang dalam tanda kutip bukan guru yang dia kenal, paling tidak alhamdulillah, profesional? karena di SD kami sudah kebiasaan Bapak, kebiasaan untuk menghadirkan para narasumber yang punya kompeten masing-masing. Tidak hanya di bidang itu saja, di bidang lainnya pun itu kami menghadirkan narasumber yang betul-betul profesional. Profesional dan praktisi di bidangnya. Ya. Bu, terus di samping dokter Cili, kemudian program-program apa lagi yang mungkin mendulang prestasi anak? Alhamdulillah, karena kami itu berangkat dari, visi kami yaitu menjadikan anak didik kami itu beriman bertakwa, sehingga kami itu punya dua sisi, Kang. Artinya ada sisi religi dan ada sisi budaya. Ada sisi religi kami memberikan semacam penambahan untuk siswa-siswi kami, yaitu tentang pendalaman pengamalan beribadah dikhususkan pada baca tulis Quran. Baca tulis Quran jadi pembiasaan bagi mereka ya? Religi setiap KPM. Kemudian yang sisi budaya, kami alhamdulillah berkat dari perjuangan semua pihak,
kita mendapatkan seperangkat alat gamelan yang bisa kita dengarkan sama-sama. Anak-anak sedang berlatih. Jadi dua-duanya ini yang kami harapkan nanti bisa membawa anak didik kami mempunyai karakter ke depan yang berakhlakul karim. Menjadi manusia yang seutuhnya, ya, dia punya karakter religi dan punya karakter berkesenian. Gitu, ya. Bu, terus ini apa namanya, guru, sambutan guru bagaimana dengan program yang beragam ini? Tentunya kan harus dapat support kan dari ya harus Pak, walaupun itu melalui proses karena di awal tahun kami selalu memberikan semacam evaluasi untuk ekskul yang kita terapkan sudahkah pas untuk anak-anak kita. Di samping itu juga merekrut teman-teman atau bapak ibu guru itu merekrut anak didiknya yang punya kompetensi masing-masing. Apabila di situ terbanyak maka kita hadirkan narasumber yang punya kompetensi. Jadi tidak terpaku pada yang sudah ada, tetapi juga bisa mendatangkan dari pihak lain. Proses rekrutmen apa namanya anak-anak yang memiliki masing-masing bakat tadi dengan menggunakan perangkat apa, Bu? Mohon maaf, kita menggunakan perangkat angket, Pak. Angket. Jadi ketika angket peminatan ya? Angket peminatan. Jadi kalau untuk anak kecil kita panggil satu persatu. Di situ sudah ada angket khusus untuk kesenian. Kamu sukanya apa? Kalau paket untuk olahraga, kamu sukanya apa? Isi angket itu. Jadi satu kelas itu nama sampai 40, kita cabang-cabang yang punya minat seperti itu. Kemudian tidak hanya tentu saja ekstrakurikuler, karakter keberagaman, dampaknya terhadap prestasi akademik anak-anak bagaimana? Mungkin juga semangat belajarnya bagaimana? Terima kasih. Ini untuk 2 tahun terakhir, khususnya untuk tahun yang kemarin di Kota Kediri itu ada semacam akselerasi yang sedang dibuka oleh SMP 1. Akselerasi yang dibuka oleh SMP 1 itu satu kelas ada 18. Itu 5 anak dari Banjaran. 5 anak dari Banjaran. Ya. Jadi pembangunan karakter, pengembangan cinta lingkungan itu tidak serta-merta menghambat prestasi akademik anak. Ya, ya. Bu, terus harapannya ke depan apa ini? Harapan kita ke depan, kalau toh itu nanti anak itu tetap meningkat, ya kita harus mempertahankan. Sedangkan anak-anak itu nanti yang kurang kita tingkatkan. Harapan kita khususnya untuk dokter kecil menjadikan budaya sekolah yaitu perilaku hidup bersih. Perilaku hidup sehat dan menciptakan lingkungan bersih. Terima kasih Bu Nurul, mudah-mudahan sampai ketemu lagi. Ya. Pemirsa, inilah peran sekolah yaitu mewadahi potensi dan kompetensi anak sehingga mereka mampu memiliki daya saing yang kuat di kemudian hari. Dengan menumbuhkan potensi diri siswa untuk berprestasi, kepala sekolah beserta jajaran Dewan Guru bersedia membantu, memotivasi, serta memberikan fasilitas agar potensi tersebut bisa berbuah prestasi. Tidak hanya kecerdasan intelijensi dan emosional saja yang dikembangkan di sekolah ini, tetapi aspek spiritual dengan mendekatkan diri kepada Tuhan Yang Maha Esa juga menjadi sebuah pengiring yang melengkapi sebuah prestasi. Pemirsa, membiasakan hidup sehat pada anak-anak saat ini akan membangun karakter yang kuat untuk mereka di kemudian hari. Dan dari sinilah cikal bakal bagaimana seorang anak kelak memiliki jiwa yang kuat dan memiliki perilaku hidup yang sehat di SDN Banjar 4 Kediri. Sampai jumpa di acara Rapendik yang lain. Pesan Kang Hari, ingat, dengan belajar Anda menjadi pintar dan dengan sekolah Anda makin banyak pengetahuan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.